Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah bioinformatika akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang bertopik tanaman, yaitu identifikasi dan karakterisasi senyawa biomarker pada tanaman sorghum bicolor dan zeamyce sebagai respon terhadap allelopati gulma Scoparia dulcis. Gulma yang tumbuh di ladang bersaing dengan tanaman yang ditanam untuk mendapatkan cahaya, kelembaban, dan nutrisi penting lainnya. Selain itu, beberapa gulma mengganggu tanaman dengan memproduksi alelochemical yang menghambat pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman. Akibatnya, gulma dapat menjadi hama serius yang dapat merusak tanaman, mengurangi kualitas dan hasil serta meningkatkan biaya produksi. Gulma umumnya dikendalikan baik melalui metode konvensional atau dengan menggunakan herbisida. Meskipun herbisida kimia dapat efektif untuk mengendalikan gulma, mereka terkait dengan risiko seperti dampak negatif pada tanah, pengembangan resistensi terhadap herbisida, kerusakan pada organisme yang tidak ditargetkan, gangguan ekologis secara berlebihan, dan residu kimia yang tersisa di lingkungan. Peningkatan kesadaran akan risiko yang terlibat dalam penggunaan herbisida telah menghasilkan penekanan yang lebih besar mencari metode alternatif pengendalian gulma yang ramah bagi lingkungan. Salah satu gulma yang menyerang tanaman agrikultural yaitu tanaman sapu manis Scoparia dulcis dari famili Plantiginaceae yang dapat tumbuh dengan cepat dibandingkan tanaman agrikultur lainnya seperti gandum, barley, sorghum, dan juga jagung. Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Indonesia, beberapa tanaman agrikultur seperti sorghum dan juga jagung merupakan komoditas yang saat ini banyak diminati oleh banyak kalangan sebagai pangan alternatif yang kaya akan nutrisi menyehatkan seperti niacin, timin, vitamin B6, zat besi, dan juga mangan. Sehingga upaya untuk mengelola lahan pertanian secara maksimal dengan melakukan pengendalian gulma tanaman yang menghasilkan alokimia pun perlu terus ditingkatkan. Diketahui bahwa ekstrak dari tanaman Scoparia dulcis dapat menghambat proses germinasi dan pertumbuhan semayan dari tanaman agrikultur tersebut, yaitu dengan menghasilkan senyawa allelopati salah satunya cypren. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan dilakukan analisis pathway metabolisme utama yang terganggu pada tanaman agrikultur, sorghum, bicolor, dan zeamyce. Akibat senyawa allelopati tersebut tentunya, sehingga dapat diperoleh metabolisme biomarkernya dan dampak senyawa allelopati terhadap tanaman ini dapat diketahui sedari dini. Adapun dalam mekanisme allelopati dalam sistem biologi ini melibatkan bagaimana senyawa allelopati yang tadi saya jelaskan terekspos ke organ tumbuhan, kemudian tumbuhan akan memberikan respon berupa dihasilkannya senyawa allelopati, baik itu akan menghambat proses germinasinya atau menghambat juga pertumbuhannya. Untuk biosintesis berbagai senyawa allelopati pada tumbuhan terdapat beberapa metode, akan tetapi metode pathway dalam hal biosintesis ini cenderung akan dihasilkan dengan berasal dari asam piruvat, yang mana ini merupakan awal dari proses metabolisme semua metabolis sekunder yang merupakan senyawa untuk alelokimia pada tumbuhan. Tujuan dari penelitian kali ini terdapat 5 poin. Pertama, menentukan sifat allelopati tumbuhan. Kedua, menentukan senyawa allelopati pada tumbuhan gulma Scoparia dulcis dan gen yang mengekspresikannya. Ketiga, mengidentifikasi fungsi dan struktur gen yang mengekspresikan senyawa allelopati pada tumbuhan gulma Scoparia dulcis. Keempat, menentukan respon molekuler tanaman agrikultur, sorghum bicolor dan zeamyce terhadap senyawa allelopati yang dikeluarkan oleh tumbuhan gulma Scoparia dulcis. Dan yang kelima, mengidentifikasi senyawa biomarker tanaman agrikultur sebagai respon terhadap senyawa allelopati dan metabolit yang dikeluarkan oleh gulma Scoparia dulcis. Hipotesis dari penelitian kali ini yaitu: pertama, sifat allelopati tumbuhan ditunjukkan dengan dihasilkannya bahan kimia tertentu pada tumbuhan target yang ada di sekitarnya. Kedua,
senyawa alelopati pada tumbuhan Gulma scoparia dulcis adalah siperan yang dikodekan oleh gen SD-TPS. Ketiga, gen SD-TPS memiliki fungsi untuk menghasilkan putatif siperan sintase dan memiliki struktur yang berupa untai nukleotida dengan panjang 1600 base pair. Dan keempat, respon molekuler tanaman agrikultur yaitu sorghum bicolor dan zeamyce terhadap senyawa siperan ditunjukkan dengan dihasilkannya metabolit sebagai hasil stres oksidatif. Dan yang kelima, biomarker tanaman agrikultur yaitu sorghum bicolor dan zeamyce terhadap senyawa alelopati siperan adalah senyawa MDA. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakter senyawa biomarker pada tanaman sorghum bicolor dan zeamyce sebagai respon terhadap alelopati Gulma scoparia dulcis, kami melakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pencarian senyawa alelopati pada gulma tanaman agrikultur, dalam hal ini yaitu Scoparia dulcis. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian sekuens nukleotida tumbuhan Gulma scoparia dulcis yang mengkode gen sintesis senyawa alelopati siperan pada website NCBI. Dilanjutkan dengan melakukan analisis BLASTX pada website BLASTX untuk mengetahui protein yang dikodekan oleh sekuens nukleotida tersebut. Kemudian langkah nomor 4 adalah karakterisasi senyawa alelopati scoparia dulcis yang mampu mengaruhi struktur apa pada tanaman tersebut terhadap tanaman agrikultur sorghum bicolor dan zeamyce atau nama lainnya motofection. Dilanjutkan dengan memprediksi struktur sekunder, tersier, dan protein transmembran masing-masing tumbuhan berdasarkan sekuens asam aminonya. Kemudian ditentukan pathway metabolisme utama yang terganggu pada sorghum bicolor dan zeamyce yang dipengaruhi oleh senyawa alelopati scoparia dulcis menggunakan website genome. Langkah yang ketujuh adalah menentukan biomarker dan metabolit yang dihasilkan oleh sorghum bicolor dan zeamyce sebagai respon terhadap senyawa alelopati dari Scoparia dulcis. Kemudian dilanjutkan dengan mencari sekuens nukleotida dan protein yang mengekspresikan metabolit biomarker tersebut yang dihasilkan pada sorghum bicolor dan zeamyce pada website genome. Setelah itu dilakukan perbandingan sekuens nukleotida dan protein yang diperoleh dari sorghum bicolor dan zeamyce. Langkah ke-10 adalah memprediksi motif atau pola yang selalu dimiliki oleh protein tersebut menggunakan website NCBI juga. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui motif atau pola yang diperoleh dapat menjadi ciri atau referensi yang menunjukkan spesies tumbuhan yang mengekspresikan suatu respon terhadap gangguan dari Gulma scoparia dulcis. Pada slide ini ditampilkan gambar sapu manis atau Scoparia dulcis. Nah, fenomena alelopati yang disebabkan oleh Scoparia dulcis diketahui dapat menekan perkecambahan biji dan pertumbuhan semayan dari tanaman agrikultura jagung atau zeamyce dan sorghum atau sorghum bicolor. Hal ini dapat terjadi karena dihasilkannya senyawa alelokimia berupa ciperen yang banyak terkonsentrasi pada bagian daunnya. Nah, ciperen ini tergolong ke dalam terpenoid. Selain itu, Scoparia dulcis juga menghasilkan enzim biosintetik unik lainnya yang juga tergolong terpenoid, misalnya scopadulcic acid B. Berikut adalah hasil pencarian sekuens nukleotida yang mengkode protein siperan sintase pada tanaman Scoparia dulcis. Pencarian ini dilakukan di GenBank NCBI. Hasil pencarian diperoleh bahwa sekuens nukleotidanya sebagai berikut dan memiliki panjang base pair sepanjang 1674 base pair dengan gen yang bernama SD-TPS 15. Saat ini kita akan masuk pada bagian karakteristik senyawa cypren. Hasil analisis BLASTX menunjukkan bahwa protein putatif cypren sintase memiliki panjang asam amino 557 asam amino. Protein ini akan mensintesis senyawa cypren sebagai alelokimia yang terlibat dalam proses alelopati. Cypren termasuk ke dalam subkelas sesquiterpenoid yang merupakan terpen dengan 3 unit isopren. Biosintesis sesquiterpenoid ini dimulai dengan hilangnya difosfat dari FPP atau farnesyl difosfat di bawah aktivitas enzim sintesis sesquiterpen, sehingga menghasilkan kation anilik yang sangat rentan terhadap serangan intramolekuler. Baik, saat ini kita akan membahas mengenai mekanisme alelokimia dari cypren.
Cypren sebagai alelokimia kelas terpenoid bersifat lipofilik, sehingga ia dapat berdifusi melintasi membran sel dengan mudah. Ia juga dapat berinteraksi dengan membran-membran yang menyusun organel sel dan dapat meningkatkan fluiditas membran yang ada di dalam sel. Jika dilihat dari struktur kimianya, senyawa ini bersifat nonpolar. Mekanisme senyawa alelopati ini bisa menyerang tumbuhan, dalam hal ini sorghum bicolor dan zeamyce, dengan cara sebagai berikut seperti yang ada pada gambar. Cypren dapat mempengaruhi beberapa organel sel yang fungsional dan vital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mode of action dari Cypren. Cypren mampu mempengaruhi aktivitas respirasi mitokondria sel akar jagung dengan melepaskan ikatan fosforilasi oksidatif, menghambat transfer elektron, dan meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies. Reaksi oksigen dengan lipid tak jenuh menghasilkan berbagai produk oksidasi yang dapat mengganggu integritas membran sel. Selain itu, terdapat pula produksi MDA atau malondialdehyde yang menjadi produk peroksidasi lipid yang paling bersifat mutagenik. Pada bagian ini, saya akan membahas prediksi struktur protein sitoskeleton alfa-tubulin dari zeamyce dan sorghum bicolor yang dapat terpengaruh oleh Cypren. Kedua gambar tersebut merupakan hasil prediksi struktur protein dari sitoskeleton alfa-tubulin zeamyce dan sorghum bicolor. Dapat dilihat bahwa sitoskeleton alfa-tubulin dari sorghum bicolor memiliki ukuran yang sedikit lebih besar daripada sitoskeleton alfa-tubulin dari zeamyce. Sitoskeleton alfa-tubulin dari zeamyce memiliki panjang sekuens asam amino yaitu 166 asam amino. Ia memiliki struktur yang terdiri antara lain 21% alpha helix, 23,49% extended strand, dan 55% random coil. Selain itu, sitoskeleton alfa-tubulin dari sorghum bicolor memiliki panjang sekuens asam amino yaitu 452 asam amino, memiliki sekitar 28,98% alpha helix, 21% extended strand, dan 50% random coil. Meskipun memiliki ukuran yang berbeda, sitoskeleton alfa-tubulin zeamyce dan sorghum bicolor memiliki struktur yang lumayan serupa. Berdasarkan kedua grafik, zeamyce memiliki lebih banyak peak yang mengarah ke H2O, sedangkan sorghum bicolor memiliki lebih banyak peak yang mengarah ke CH3. Artinya, sitoskeleton alfa-tubulin dari zeamyce bersifat lebih hidrofilik dibanding dengan sitoskeleton alfa-tubulin dari sorghum bicolor. MDA atau malondialdehyde adalah produk akhir yang dihasilkan oleh dekomposisi asam arachidonat. Sedangkan asam arachidonat ini merupakan asam lemak yang sangat penting terlibat dalam regulasi sel. Ini adalah asam lemak tak jenuh ganda yang terikat secara kovalen dalam bentuk esterifikasi dalam membran fosfolipid dari sebagian besar sel-sel organisme. Sintesis asam arachidonat pada tanaman zeamyce dan sorghum bicolor terjadi melalui aktivasi lecitin dengan bantuan enzim triacylglycerol lipase atau TAG lipase. Jika ROS dihasilkan, maka akan menginduksi transformasi asam arachidonat menjadi radikal 11 peroksi dan kemudian mengalami siklisasi berikutnya untuk menghasilkan endoperoksida bisiklik. Endoperoksida bisiklik yang tidak stabil kemudian direduksi menjadi 8 iso PGF2 alpha dan akan membentuk malondialdehyde tentunya. Ketika kuantitas asam arachidonat tinggi, maka MDA yang dihasilkan rendah karena tidak terjadi peroksidasi lipid. Tetapi ketika kuantitas asam arachidonat rendah, maka bisa berarti bahwa terjadi peningkatan MDA dan juga berlaku sebaliknya. Dengan adanya dinamika MDA ini dapat menyebabkan tingkat peroksidasi lipid di dalam sel dapat diperkirakan dengan jumlah malondialdehyde dalam sel. MDA ini adalah aldehyde reaktif yang merupakan salah satu dari banyak spesies elektrofil reaktif yang menyebabkan stres oksidatif di dalam sel dan membentuk adisi protein kovalen yang disebut dengan advanced lipoxidation end product atau ALE. Malondialdehyde yang bereaksi dengan deoksiadenosin dan deoksiguanosin dalam DNA akan membentuk aduksi DNA, yakni segmen DNA yang terikat dengan mutagen, terutama adalah M1G, yaitu produk sampingan dari perbaikan M eksisi basa yang bersifat mutagenik dan karsinogenik pada sel organisme. Karena produk akhir dari metabolisme asam arachidonat adalah MDA yang berperan dalam respons stres oksidatif,
maka pemilihan senyawa biomarker perlu dipilih yang merupakan senyawa MDA ataupun senyawa yang disintesis lebih dekat dengan sintesis MDA, misalnya adalah asam arakidonat. Berdasarkan kedua jalur metabolisme tersebut, yakni arakidonat dapat dihasilkan dari jalur metabolisme asam linoleat dan juga asam arakidonat, baik pada Z-mais maupun pada sorghum bicolor, diperoleh bahwa senyawa yang lebih dekat dengan sintesis senyawa MDA dalam jalur metabolisme asam arakidonat maupun asam linoleat diketahui adalah enzim TAG lipase atau triacylglycerol lipase SDP1 yang berperan dalam sintesis asam arakidonat dan proses metabolisme lipid tentunya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai penentuan metabolit biomarker. Nah, jadi pada bagian ini tuh akan ditentukan metabolit-metabolit apa sajakah yang banyak dihasilkan oleh zeamyce dan sorghum bicolor sebagai respon pertahanan terhadap senyawa alelopati yang dihasilkan oleh Scorpia dulcis. Nah, untuk memperoleh metabolit biomarker yang berperan dalam pertahanan zeamyce dan sorghum bicolor terhadap ciperen yang dihasilkan oleh Scoparia dulcis, diperlukan data metabolit dari kedua tanaman agrikultural tersebut yang telah dianalisis dengan GCMS. Nah, datanya tersebut ditampilkan dalam bentuk kromatogram seperti yang ditampilkan pada slide berikut. Nah, di gambar sebelah kiri kita melihat kromatogram dari sorghum bicolor, sementara di sebelah kanan kita melihat kromatogram hasil GCMS dari zeamyce. Di gambar sebelah kiri yang merupakan kromatogram sorghum bicolor, kita melihat itu menunjukkan adanya resolusi sejumlah puncak ion metabolit hasil GCMS. Nah, kita melihat di situ ada yang warna hitam yang merupakan kontrol dan yang beberapa warna yang merupakan perlakuan. Namun yang kita tinjau di sini hanya yang kontrol saja karena perlakuan yang diberikan tidak terkait dengan senyawa alelopati dari Scoparia dulcis. Sementara gambar di sebelah kanan menunjukkan kromatogram arus ion total GCMS dari metabolit yang memetakan fraksi A, lipid mayor, B, lipid minor, C, gula dan gula alkohol, serta D, asam amino dari berbagai kultivar jagung. Nah, untuk dapat menentukan metabolit biomarkernya, diperlukan data metabolit GCMS dari zeamyce dan sorghum bicolor yang terdampak oleh ciperen dari Scoparia dulcis. Namun, karena data tersebut tidak tersedia, dan yang tersedia itu hanya yang kontrol dari skop masing-masing zeamyce dan sorghum, maka perlu dilakukan wet lab untuk kedepannya agar data tersebut diperoleh. Kendati demikian, berdasarkan hasil penelitian secara komputasional pada tahap sebelumnya, maka dapat teramati bahwa pathway metabolisme asam arakidonat merupakan pathway yang paling terdampak akibat adanya ciperen atau senyawa alelopati dari Scoparia dulcis ini. Nah, oleh karena itu dapat ditentukan bahwa produk akhir dari pathway metabolisme asam arakidonat ini, yaitu malondialdehid, merupakan biomarker dari respon pertahanan zeamyce dan sorghum bicolor. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian untuk mencari struktur dari protein yang berperan dalam sintesis asam arakidonat ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui sekuens nukleotida dan juga sekuens proteinnya, yakni melalui website KEGG atau Kyoto Encyclopedia Genes and Genomes. Nah, dari hasil pencarian itu diketahui bahwa protein triacylglycerol lipase SDP1 dari zeamyce itu memiliki asam amino sebanyak 887, sementara untuk sorghum bicolor ditemukan asam aminonya sebanyak 841 asam amino. Nah, untuk sekuens nukleotida sendiri, untuk zeamyce diperoleh sebanyak 2.664 basa nukleotida, sementara untuk sorghum bicolor ditemukan sebanyak 2.526 basa nukleotida. Dan setelah mengetahui sekuens asam amino dan juga sekuens basa nukleotida,
dilakukan langkah kerja ke-9 setelah diperoleh sekuens triasil gliserolipase SDP1 dari kedua spesies tumbuhan, maka dapat dilakukan pairwise alignment untuk mengetahui tingkat kemiripan dari kedua sekuens nukleotida tersebut. Nah, hasil dari alignmentnya diperoleh persen identity dan persen similarity-nya sama, yakni sebesar 92,7%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa antara zeamyce dan juga sorghum bicolor memiliki persen identity dan similarity yang cukup tinggi karena kedua spesies tersebut berkerabat dalam taxa famili yang sama, yaitu famili Poaceae. Selain itu, selama proses penjajaran diperoleh gap atau sekuens kosong yang menandakan pada lokasi tersebut mungkin terjadi delesi atau mutasi, yakni sebanyak 84 gap dari 2.736 basa nukleotida atau sekitar 3,1%. Nah, untuk lebih meyakinkan analisis perbedaan antara kedua protein ini, maka dilakukan perbandingan struktur sekunder yang ditunjukkan melalui gambar pada slide selanjutnya. Nah, jika dilihat dari struktur sekundernya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa zeamyce dan sorghum bicolor ini memiliki protein yang mirip. Kenapa? Karena berdasarkan data analisis struktur sekunder diketahui bahwa jumlah alpha helix keduanya tidak berbeda jauh, yaitu sekitar 376 alpha helix atau sekitar 42,39% dari keseluruhan struktur sekunder protein zeamyce dan sebanyak 367 alpha helix atau sekitar 43,64% dari keseluruhan struktur sekunder protein sorghum bicolor. Untuk mengetahui apakah motif protein pada kedua TA lipase di zeamyce dan sorghum bicolor adalah sama, maka dilakukan analisis motif dan domain yang ditunjukkan pada layar presentasi sebagai berikut. Motif protein dari TA lipase diketahui adalah patatin sugar dependent one-like dengan domainnya adalah asil hidrolase domain, patatin dan CPLA2 superfamily yang homolog dengan yeast triacylglycerol lipase 3 dan lipase trigliserida adiposa pada manusia. Patatin adalah storage protein yang memiliki aktivitas enzimatik terutama lipid asil hidrolase yang dapat mengkatalisis pembelahan asam lemak dari lipid membran. Anggota famili protein ini juga ditemukan di beberapa vertebrata. Famili protein ini termasuk domain katalitik dari sitosol fosfolipase A2 yang menghidrolisis ikatan ester SN2 asil dari fosfolipid untuk melepaskan asam arakidonat. Di situs aktifnya, CPLA2 mengandung nukleofil serin yang mana tempat dimulainya mekanisme katalitik. CPLA2 memiliki aktivitas interfasial karena memiliki bentuk closed lead dan juga open lead. Setelah motif dari protein tersebut diketahui, maka dilakukan analisis untuk mengetahui apakah protein tersebut bisa dimiliki oleh organisme lain, dalam hal ini tumbuhan Monoliophyta yang tergolong tumbuhan pertanian lainnya. Sehingga dapat dijadikan konfirmasi untuk hipotesis untuk menentukan asam arakidonat sebagai biomarker yang terlibat dalam respon terhadap allelopathic Gulma Scoparia dulcis. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada layar presentasi, yakni terdapat sekitar 34 spesies tumbuhan Monoliophyta yang memiliki domain asil hidrolase, patatin, dan CPLA2 superfamily, dan beberapa di antaranya merupakan tumbuhan pertanian seperti Gossypium hirsutum, Capsicum bacatum, Prunus sp, Theobroma cacao, Nicotiana tabacum, dan juga Daucus carota. Sehingga hal ini mendukung hipotesis bahwa MDA dan atau asam arakidonat dapat dijadikan biomarker untuk menentukan dampak allelopathic Gulma Scoparia dulcis pada tanaman zeamyce dan juga sorghum bicolor, dan tentunya potensial untuk beberapa spesies tumbuhan Monoliophyta yang termasuk tumbuhan pertanian lainnya seperti yang dikonfirmasi dari hasil analisis tersebut. Adapun kesimpulan dari tugas besar kami kali ini yaitu yang pertama, sifat allelopati tumbuhan gulma ditandai dengan dihasilkannya senyawa kimia tertentu pada tumbuhan target lain yang ada di sekitar. Yang kedua, senyawa allelopati pada tumbuhan Scoparia dulcis adalah chiferen yang dikodekan oleh gen SDTPS15.
Yang ketiga yaitu gen SDTPS berfungsi untuk mengkodekan mRNA untuk putatif siperan sintase dan memiliki panjang nukleotida sebesar 1674 base pair. Yang keempat yaitu respon molekuler tanaman Agriculturaceae maize dan sorghum bicolor terhadap siperan yang dihasilkan oleh Scoparia dulcis berupa dihasilkannya asam arakidonat yang terjadi melalui aktivasi lecitin atau dengan bantuan enzim Tag lipase. Dan yang terakhir yaitu biomarker tanaman Agriculturaceae maize dan sorghum bicolor terhadap siperan adalah malondialdehid yang merupakan produk akhir dari dekomposisi asam arakidonat. Berdasarkan paparan yang telah diberikan, maka terdapat satu saran yang dapat kami ajukan, yaitu untuk prospek kedepannya dapat dilakukan wet lab analisis mengenai kandungan metabolit dari sorghum bicolor dan Zea maize yang terdampak siperan dari Scoparia dulcis dengan menggunakan analisis GCMS atau gas kromatografi mass spectrophotometry agar dapat diketahui biomarkernya secara lebih terperinci. Seperti itu. Terima kasih.